Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 782. Para staf HRD yang baru menerima telepon itu bicara. Nona Meli, harap segera. Nona Meli dan Bos Ricardo papinya meminta maaf pada pemuda tadi yang kesini, serta kembalikan saja ijazah adiknya. Kita semua akan menemuinya pula, akan meminta maaf bersama-sama. Meli yang mendengar itu, kaget sekali dirinya. Meli marah dan bertanya, "Kalian bilang apa barusan? Kok kurang ajar sekali berani memerintahku begitu. Menyuruhku dan papaku meminta maaf pada cowok itu. Kalian kesurupan atau kemasukan guna-guna? Kok tiba-tiba berubah begini? Tadi kalian kan benci. Sekarang malah ketakutan begitu, ingin minta maaf pula pada pemuda brengsek itu. Entar aku PHK kalian semua, tahu rasa lu pada. Ayo kalau berani bicara begitu lagi, langsung aku ganti lu semua." Tasya pun maju dan bicara. Nona Meli, memang benar kata teman-teman ini. Barusan kita menerima telepon dari para pemimpin perusahaan. Saya menerima telepon dari London. Desi menerima telepon dari Prancis. Mega menerima telepon dari Amerika. Begitu pula rekan-rekan lainnya pun sama. Semua mendapat peringatan tiba-tiba dari bos-bos yang punya perusahaan. Kita diminta agar jangan bersikap tak sopan pada laki-laki yang bernama Kenshin itu. Sebab dia seseorang yang dihormati, dikenal oleh bos-bos dunia. Kalau tidak dihiraukan, perdagangan antar perusahaan akan dihentikan. Perusahaan Nona Meli tak akan mendapat orderan. Ini fotonya pemuda itu, Nona Meli. Dikirim di komputer kerja kita semua. Wajahnya sama dengan laki-laki yang barusan di sini. Dia Nona Meli. Dia itu, adalah beneran. Seperti yang dikatakan Pak Darmo tersebut. Dia adalah tuan muda, anaknya Pak Bill Gates, orang yang paling kaya. Dan laki-laki itu bos muda, yang memimpin 73 perusahaan. Meli pun kaget sekali. Kaget-kaget dirinya, berdebar-debar jantungnya. Tapi tak ditunjukkannya, langsung saja bertanya, "Apa-apa nggak salah denger nih gua? Apa kalian nggak salah lihat pula? Jangan mengada-ada kalau bicara. Yang telepon semua itu penipu. Dia kerja sama dengan komplotannya. Jangan mudah percaya perkataan orang. Apalagi yang bicara lewat telepon belaka. Gua nggak akan percaya. Bullshit itu semua." Meli tak mau melihat fotonya Kenshin yang ada di komputer para pegawai HRD tersebut. Dan Meli malah bilang ke papinya, "Papi, Meli minta ganti saja para staf HRD di sini. Karena semua sudah kurang ajar sekali." Berani-beraninya memerintah Meli dan papi. Papinya pun menjawabnya, "Oh, itu masalah mudah, Meli." "Iya papi, tadi mendengarnya. Mereka ini kok tak sopan begini. Di depan tamu-tamu." Papi malah berkata begitu. "Hukuman untuk mereka nanti saja dilakukan. Sekarang yang penting jawaban kamu." Ditanyakan Pak Martin ini, "Apa kamu mau dijodohkan dengan anaknya yang bernama Marcelino itu? Karena kalau kamu setuju, langsung saja Pak Martin ini memanggil Marcelino ke sini. Kebetulan Marcelino akan lewat jalan depan. Jadi kamu nanti bisa bertemu dengannya. Bisa saling bicara dan berkenalan. Papi yakin mamamu akan senang." Meli pun menjawabnya, "Ya udah Peter, serah papi aja deh." Meli menurut aja kalau gitu. Meli lagi emosi nih sekarang. Karena pegawai HRD di sini sudah tak benar semua orangnya. Meli juga masih marah sekali pada laki-laki brengsek yang tadi. Semoga polisi sudah membawanya. Sebab dia semua jadi kacau begini. Sampai pegawai di sini berubah sikapnya. Berani tak sopan pada Meli. Kalau gitu Meli ke kantor dulu papi. Entar kalau papi perlu tinggal telepon aja. Rupanya, Pak Ricardo serta Pak Martin orang paling dihormati di situ. Begitu juga tamu-tamu yang lainnya. Masih tak menganggap perkataan para pegawai HRD yang di sini. Yang mengatakan Kenshin adalah seorang tuan muda
yang dihormati bos-bos mancanegara. Hal itu tak dipandang serius sekali. Hanya dikira modus penipuan. Pak Darmo, asisten Pak Martin, pun bicara lagi. Oh ya Bos Martin dan Pak Ricardo. Apa nggak mendengar barusan mereka para staf HRD itu bicara tentang anak muda tersebut? Dia sepertinya tuan muda beneran. Saya tak pernah salah dalam mengenali orang. Bisa gawat nih kalau terjadi hal yang tak diinginkan. Pak Martin, bosnya, pun menjawabnya. Oh itu Pak Darmo, tak usah memikirkan modus-modus penipuan kayak begitu. Dengan cara menelpon perusahaan itu sudah biasa. Perusahaan saya sendiri pun sudah sering mendapat cara-cara kotor begitu. Jadi Pak Darmo harap hati-hati saja. Jangan mudah percaya orang. Seperti kata putrinya Pak Ricardo ini, yang mengatakan begitu tadi. Kalau gitu Pak Ricardo, saya akan minta Marcelino ke sini. Pak Martin pun menelpon anaknya. Sedang Pak Henry dan bos-bos lainnya disambut security, dipersilahkan menunggu sebentar. Pak Henry pun ada di halaman perusahaan. Mobil-mobil terparkir di situ. Security pun lalu pamit sebentar untuk memanggil bosnya Pak Ricardo. Di sela itu berita tentang penahanan ijazahnya Nita menyebar di kalangan sesama pemimpin perusahaan lainnya. Saat itu Kenshin sendiri belum berada di pos satpam, tapi masih ada di ruang tengah perusahaan itu. Terlebih ada informasi tamu yang baru datang. Jadinya Kenshin tak ditempatkan di halaman luar, karena dianggap mengganggu pemandangan. Kenshin yang duduk menunggu sambil diawasi security. Tiba-tiba Meli menghampiri. Meli yang mau ke kantin melihat Kenshin dan bicara. Loh Pak Security, kok enak sekali orang bodoh ini duduk di sini. Bukannya diborgol di bawah ke pos depan. Malah tenang-tenang begini. Enak sekali lu ya orang blow on. Lu kan yang menyuruh teman-temanmu untuk menelpon ke staf HRD itu. Dan bilang kalau lu ini tuan muda. Lu pakai modus penipuan begitu. Emang gua bisa tertipu apa? Trik murahan kayak gitu nggak bakal mempan ke gua dan papiku. Pakai bilang lu tuan muda. Lagahmu aja orang miskin. Adikmu aja melamar kerja di sini. Lu juga tak punya mobil. Pasti lu kesini naik angkutan. Pakai mengaku tuan muda segala. Kalau lu tuan muda orang-orang gelandangan baru aku percaya. Pegawai HRD bisa lu tipu. Tapi gua sorry ya, gua terlalu pintar untukmu. Terlalu pintar untuk lu tipu. Kemudian seorang security datang ke situ. Lalu security itu bicara, oh ya Nona Meli, ada tamu-tamu di luar. Saya mau menemui Bos Ricardo. Apa Bos Ricardo masih ada di kantor HRD? Meli menjawabnya, oh itu papi bersama tamu lainnya masih ada di situ. Bapak ke sana saja. Lalu security pun berkata lagi, oh ya Nona Meli, ini ada lagi seorang pemuda yang baru masuk ke halaman perusahaan. Dia naik mobil mewah. Katanya ke sini mau menemui papanya. Serta juga akan menemui Nona Meli. Saya tanya namanya, katanya Marcelino. Apa Nona Meli mengenalnya? Meli menjawabnya, oh suruh masuk saja Pak, tak mengapa. Baik-baik, saya akan ke depan. Security pun melanjutkan jalannya. Akan ke tempat bosnya. Meli pun lalu bicara pada Kenshin yang ada di hadapannya. Meli berkata, nah itu yang baru datang mencariku. Dia benar-benar tuan muda. Anaknya Pak Martin pengusaha ternama. Sama seperti papiku. Marcelino anaknya orang kaya beneran. Kalau lu hanya mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku anaknya orang kaya. Mau disebut-sebut tuan muda. Tuan muda palsu. Dasar laki-laki tak punya malu. Meli benar-benar marah pada Kenshin. Masih ingin balas dendam. Masih ingin mengomelin Kenshin. Karena Kenshin sudah berani ke dirinya. Sudah berani menasehatinya pula. Kenshin pun menjawabnya, ya sudah, temui saja pangeranmu itu. Barangkali kamu berjodoh dengannya. Ngapain juga lu masih di sini? Apa kamu suka ke diriku? Aku sudah menikah. Nggak akan menambah istri lagi. Waduh, perkataan Kenshin di luar dugaan. Tak seperti biasa-biasanya. Meli pun semakin emosi. Murka-murka dirinya. Muarah-muarah wajahnya. Langsung saja Meli berkata, Pak Security, tolong pukul saja anak ini. Pukul saja sesukanya. Karena mulutnya nggak bisa dijaga. Siapa yang suka ke lu ini? Lu itu cowok brengsek. Kurang ajar sekali.
Security pun juga marah ke Kenshin. "Hei, kamu mau gua tonjok rupanya. Sudah berani bicara kasar pada Nona Meli." Security pun memukul Kenshin. Kenshin menangkisnya. Dari belakang tibalah rombongan Pak Ricardo. Pak Ricardo pun bertanya, ada apa ini Meli?" Meli menjawabnya, "Ini papi pria begajulan ini memang perlu dikasih pelajaran. Karena sudah benar-benar keterlaluan." Pak Ricardo pun berkata, "Kalau gitu security, seret dia keluar." Polisi baru saja menelpon. Sudah ada di depan perusahaan. Biar nanti dia langsung diangkut. Dan Meli papi sudah pesankan pada polisi yang papi kenal agar menghajarnya di penjara. Jangan mengotor-ngotori tanganmu. Sekarang Meli ikut papi ke depan. Ada Marcelino anaknya Pak Martin yang menunggumu. Kenshin pun dipegangin 2 security. Dibawa ke tempat depan. Yang di situ ada Pak Henry. Dan 5 bos perusahaan lainnya. Serta pula bos-bos yang di belakang. Yang baru datang akan masuk ke gerbang. Di antaranya ada Pak Mori, Pak Anthony, Pak Dragon, Pak David, Pak Michael, serta juga lainnya. Mereka semua tak terima. Karena ijazahnya Nita putrinya bos besar. Ditahan di perusahaan ini. Dan di luar dugaan, Kaori mengajak Nita lagi kembali ke tempat ini. Sedang Kenshin diolok Meli. "Rasain lu sebentar lagi akan jadi pesakitan. Akan dikurung kayak burung. Kok bisa-bisanya cowok kayak lu baperan ke gua? Memang siapa yang suka ke lu ini? Sudah miskin kerja cleaning service tapi tak tahu diri. Pasti lu kagak punya pasangan. Ngaku-ngaku sudah menikah. Papi dia ini tadi bilang Meli suka ke dirinya." Pak Ricardo papinya pun menjawabnya, "Dasar pemuda sampah ya begitu Meli. Biar saja dia tahu nanti." Anaknya Pak Martin ini, Marcelino sudah di depan. Pak Martin pun berkata, "Ya jangan disamakan Pak Ricardo. Anak ini dengan anak saya. Ya tidak sepadan kelasnya." Meli pun bilang ke Kenshin, "Iya ini cowok sampah." Dengar itu, "Lu bukan kelasnya Marcelino." Kemudian tibalah mereka di halaman depan. Detik-detik terungkapnya Kenshin akan diketahui Meli. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.